Bakteri, Eubacteria dan Archaebacteria. Apa yang diketahui tentang bakteri? Bakteri adalah prokariota, tidak ada membran inti dan organel terikat membran. Makhluk hidup kecil yang terdiri dari satu sel ditemukan di mana-mana. Banyak dari mereka tinggal di tempat-tempat di mana tidak ada bentuk-bentuk kehidupan bisa bertahan. Masih ingatkah kamu perbedaan antara prokariot dan eukariot? Bagaimana bakteri dikelompokkan atau diklasifikasikan? Makhluk hidup dibedakan menjadi 3 superkingdom, yaitu arche, bakteri yang dapat hidup di tempat-tempat ekstrim, bakteria, prokariot yang umumnya ditemukan, yaitu eubacteria dan cyanobacteria, dan eukariota meliputi protista, fungi, plante, dan animalia. Ini perbedaan atau kelompok yang membedakan makhluk hidup atas 6 kingdom: Archaebacteria, Animalia, Fungi, Protista, Plante, dan Bakteria. Archaebacteria dibedakan atas Thermophilus, Halophilus, dan Methanogen. Animalia adalah makhluk non-fotosintetis, fungi, kemudian protista, plante, dan bakteria. Kingdom Monera dibedakan atas 3 filum awalnya dulu, yaitu Schizophyta atau bakteri, Cyanophyta ganggang biru, dan Prochlorophyta atau ganggang hijau, yang kemudian semuanya masuk kepada kelompok Eubacteria. Ciri-ciri umum dari Monera berasal dari kata moneres yang artinya tunggal, mengacu pada semua prokariota, organisme yang belum mempunyai membran inti sehingga bahan inti tersebar dalam sitoplasma. Materi genetik berhubungan langsung dengan sitoplasma, bersel tunggal, tidak punya organel ikatan seperti kloroplas dan mitokondria. Ribosom lebih kecil daripada makhluk hidup lain. Dinding sel mengandung asam uramik dan selulosa, umumnya uniseluler, beberapa membentuk filamen atau klaster. Kingdom Eubacteria atau Archaebacteria. Eubacteria dinding selnya terbuat dari peptidoglikan. Archaebacteria bakteri tanpa dinding sel. Bakteri dapat ditemukan di mana saja. Banyak dari mereka tinggal di tempat di mana tidak ada bentuk kehidupan bisa bertahan, yaitu kelompok Archaebacteria. Karakteristik bakteri, dinding sel terbuat dari peptidoglikan, punya membran sel, punya pili, punya flagela, sitoplasma, ribosom, DNA, bersel tunggal atau koloni, semua sel identik, heterotrof atau autotrof. Archaebacteria cirinya prokariotik, uniseluler, reproduksi pembelahan amitosis, mampu hidup di tempat ekstrim seperti dengan salinitas, suhu, dan senyawa kimia tinggi. Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Membran plasma mengandung lipid. Ingat, Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan dan membran plasmanya mengandung lipid. Pengelompokan archaebakteri berdasarkan habitatnya, metanogen, halofili, dan termofili, serta psikropili. Metanogen mengandung gas metan, halofili salinitas tinggi, termofili temperatur tinggi atau di tempat panas, dan psikropili adalah temperatur dingin. Ciri-ciri arche, dinding sel arche tidak memiliki peptidoglikan seperti yang dimiliki eubacteria. Jadi eubacteria punya peptidoglikan dan arche tidak memiliki.
inti tidak memiliki membran sehingga disebut dengan prokariot. Archaebacteria umumnya hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya air yang sangat panas, air dengan kadar garam tinggi, air dengan pH sangat rendah, di usus rayap, dan hewan pemakan rumput. Berbeda secara mendasar dengan eukariota atau eukarya, membran Archaebacteria tidak mengandung fosfolipid, merupakan monolayer diglycerol tetraether. Lipid bercabang dan berikatan dengan gliserol melalui ikatan ether. Ini adalah bentuk dari membran archaea. Ini adalah lipid dari archaea. Dia memiliki rongga periplasmik. Ini antara membran luar dengan membran dalam terdapat peptidoglikan. Ini peptidoglikan. Ini peptidoglikan diperbesar. Ini adalah membran periplasmik di atas peptidoglikan. Ini peptidoglikannya. Ini membran periplasmik. Archaebacteria memiliki enzim RNA polimerase. Archaebacteria, enzimnya tersebut menyerupai enzim organisme eukariotik. Enzim RNA polimerase Archaebacteria menyerupai enzim pada organisme eukariot. Merupakan organisme autotrof, Archaebacteria mendapatkan energi dan hasil oksidasi zat kimia seperti NH3, CH4, dan H2S. Archaebacteria muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, hidup di lingkungan yang menyerupai kondisi yang ada saat bumi masih muda. Tidak ada oksigen, kondisi asam dan panas. Perbedaan dari eubacteria adalah pada basa RNA pada ribosom yang berbeda, kemudian komposisi membran plasma dan dinding sel yang berbeda. Ada 3 filum dari Archaebacteria, yaitu metanogen, halofil, dan termofil. Dinding sel archaea tidak mengandung peptidoglikan, terdiri atas berbagai macam komponen seperti pseudomurein, polisakarida, protein, dan glikoprotein. Pewarnaan gram pada dinding sel bakteri. Ditambahkan pewarnaan gram pada dinding sel archaea. Ini adalah gram positif, ini adalah gram negatif, dinding sel dengan gram negatif. Klasifikasi Archaebacteria. Bakteri metanogen hidup pada kondisi anaerob tanpa oksigen. Energi diperoleh dari reaksi H2 dan CO2 yang menghasilkan gas metan atau CH4. Ditemukan di rawa-rawa, pabrik penanganan limbah, dan usus hewan pemakan rumput. Contohnya Methanobacterium, Methanosarsina, Methanococcus, dan Methanospirillum. Metanogen anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, menghasilkan gas metan. Ada di rawa-rawa, pabrik pengolahan limbah, saluran usus manusia, dan beberapa hewan seperti sapi. Klasifikasi Archaebacteria berikutnya adalah bakteri termoasidofilik atau termofilik. Hidup di air yang sangat panas, lebih dari 11.000 derajat, atau di air dengan pH sangat rendah, kurang dari 2. Dapat ditemukan di Taman Nasional Yellowstone, California. Contohnya Turnus aquatius dan Sulfolobus. Termofil suka panas, bertahan 230 derajat Fahrenheit, menggunakan belerang dan besi untuk respirasi, pH sangat asam di bawah 2. Yang ketiga adalah bakteri halofilik, hidup di air dengan kadar garam dan konsentrasi lebih
dari 15% sampai 30%, 9 kali kadar garam air laut. Halofilik merupakan penghuni habitat laut mati dan Great Salt Lake, contohnya Halobacterium. Halofil aerob, garam tinggi atau lingkungan asin, biasanya 10 kali kadar garam laut normal, ada di danau garam, di Great Salt Lake, laut mati, kolam renang, dan air laut. Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri sesungguhnya. Biasanya apa yang kita sebut sebagai bakteri adalah kelompok Eubacteria. Biasa pada kondisi netral pada badan, makanan, atau tempat lembab ditemukannya. Ciri-ciri Eubacteria: uniseluler, prokariot, tidak punya membran inti, tidak berklorofil, reproduksi dengan pembelahan amitosis, habitat di tanah, air, udara, dan di tubuh makhluk hidup, ukuran 2,5 sampai 10 mikron, dinding sel mengandung peptidoglikan, mampu bergerak menggunakan flagel. Ciri-cirinya, ini adalah gambar bakteri, merupakan organisme bersel satu uniseluler yang prokariot, sehingga bahan inti tersebar di dalam sitoplasma, karena dia tidak mempunyai membran inti. Umumnya tidak punya klorofil sehingga hidup secara heterotrof. Karena tidak bisa berfotosintesis, maka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Tapi ada beberapa jenis bakteri yang punya klorofil sehingga dapat hidup secara autotrof. Habitat kosmopolit yaitu terdapat di mana-mana seperti tanah, air, udara, bahkan dalam tubuh makhluk hidup. Ukuran 1-5 mikron sehingga disebut renik. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Struktur tubuh bakteri: semua sel mempunyai 3 komponen utama, yaitu DNA yang materi genetik yang tersimpan atau disebut dengan nukleid karena tidak mempunyai membran inti. Membran sitoplasmik adalah batas bagian dalam sel sitoplasma antara DNA dan membran, di mana semua reaksi metabolik terjadi, terutama sintesa protein yang terjadi pada ribosom. Bakteri sering memiliki fitur seperti dinding sel untuk menahan tekanan osmotik, flagela untuk gerakan, villi untuk ikatan, kapsul untuk perlindungan, dan biofilm. Flagel dari bakteri diberi nama sesuai dengan letak dan jumlah flagelnya. Ini adalah flagelnya, dibentuk oleh filamen. Ini adalah villi. Amplop sel, semua lapisan dari membran sel luar termasuk dinding sel, ruang periplasmik, dan membran luar dari kapsul. Semua bakteri yang hidup bebas memiliki dinding sel. Ruang periplasmik dan membran luar ditemukan pada bakteri gram negatif. Ini membran periplasmik dan membran luar dari bakteri gram negatif, sedangkan kapsul hanya ditemukan pada beberapa strain. Bakteri gram positif tidak memiliki membran periplasmik dan membran luar. Membran sel sering disebut dengan membran plasma, terdiri atas 2 lapisan fosfolipid. Ini kepalanya, ini ekor, ini kepala, ini ekor, ini 1 lapisan fosfolipid, ini lapisan fosfolipid yang lainnya, di mana kepala berada di posisi luar, sedangkan ekor ke bagian tengah. Fosfolipid memiliki kepala polar dan ekor yang non-polar. Kepala bersifat polar, ekor bersifat non-polar. Polar menyiratkan bahwa kepala hidrofilik, suka terhadap lingkungan air, sehingga dia menghadap ke bagian luar.
dari sel. Sedangkan ekor bersifat membran sel, sering disebut dengan membran plasma pada bakteri, terdiri atas dua lapisan fosfolipid. Ini adalah kepala fosfolipid yang bulat, ini adalah ekornya. Kemudian lapisan bawah, ini yang bulat ada kepala, ini adalah ekor. Fosfolipid memiliki kepala yang bersifat polar dan ekor yang non-polar. Ini yang bulat kepala polar dan ekor non-polar. Polar, kepalanya menyiratkan bahwa dia bersifat hidrofilik. Hidrofilik suka lingkungan air, sehingga dia menghadap ke dunia luar dan bagian yang banyak air. Sedangkan yang non-polar, ekornya bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga dia menghadap ke dalam, ke tengah. Ekor yang bersifat hidrofilik. Sebuah membran fosfolipid murni hanya memungkinkan air, gas, dan molekul kecil untuk bergerak bebas melaluinya di antara lapisan-lapisan lipid, di celah-celah lipidnya. Bakteri memiliki ikatan ester gliserol dengan asam lemak. Arche, lipidnya monolayer dengan ikatan eter antara gliserol dan dengan lipid yang bercabang. Ini perbedaan membran sitoplasma antara bakteria dengan arche. Bakteria memiliki ikatan ester antara gliserol dengan asam lemak, sedangkan arche lipidnya hanya satu lapis atau monolayer dengan ikatannya adalah ikatan eter antara gliserol dan lipidnya bercabang. Membran protein. Protein mengapung di membran seperti kapal di permukaan laut. Modelnya adalah model cairan mosaik. Ini adalah proteinnya. Protein, ini adalah protein. Protein membran perifer terikat pada salah satu permukaannya. Protein membran perifer terikat pada salah satu permukaan membran. Beberapa melekat pada membran sel oleh asam lemak kovalen, melekat pada salah satu dari asam amino protein ini. Lainnya melekat dengan membentang dari asam amino hidrofobik di permukaan protein. Protein integral tertanam. Jadi proteinnya ada dua macam. Yang pertama perifer, ini yang ada di permukaan. Kemudian yang integral, ini tertanam dalam membran dari satu sisi ke sisi membran lainnya oleh satu atau lebih asam amino hidrofobik. Ini lebih dari, ini ada 4 asam aminonya terbentang, 5, ini hanya 1. Banyak dari molekul-molekul protein transportasi masuk dan keluar dari sel. Protein transportasi sangat selektif, setiap jenis molekul kebutuhan transporter tersendiri. Jadi guna dari protein ini adalah untuk transportasi keluar masuk membran. Aturan dasar hal spontan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tersebut disebut dengan difusi. Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Mendapatkan banyak molekul dalam sel adalah hanya masalah membuka saluran protein dari ukuran yang tepat dan bentuknya. Molekul kemudian bergerak ke dalam sel dengan menuruni gradien konsentrasi pada transport pasif atau difusi terfasilitasi. Ini perpindahan dari jumlah banyak menuju sedikit. Untuk mendapatkan bergerak dari jumlah sedikit ke jumlah banyak, perlu menambahkan energi. Molekul harus dipompa ke dalam sel. Pompa digerakkan oleh energi ATP yang perpindahannya disebut dengan transport aktif. Laju membran transportasi, biasanya dua molekul diangkut bersama dengan satu bergerak difusi di bawah gradien konsentrasi, yang lainnya di bawah
menuju gradien konsentrasi. Jika dua molekul bergerak dalam arah yang sama pada saluran protein disebut dengan symporter. Melihat diagram dari mekanisme symport natrium glukosa. Jika dua molekul bergerak dalam arah berlawanan, salurannya disebut dengan antiporter. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang dihasilkan oleh air yang berusaha bergerak ke dalam sel. Air dapat melewati membran secara bebas. Isi sel dipusatkan, semua hal air bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ini berarti air bergerak dari luar, dari lingkungan yang encer ke dalam. Tekanan osmotik dapat dengan mudah menyebabkan sel membengkak atau meledak. Bakteri bersama dengan tumbuhan dan jamur mengatasi tekanan osmotik karena di sekitar sel terdapat dinding sel yang terbentuk secara kaku. Dinding sel tersebut terdiri dari peptidoglikan, disebut juga dengan proteoglikan atau murin. Rantai panjang polisakarida berikatan silang oleh peptida pendek atau asam amino. Peptida mengandung asam biasanya merupakan duplikasi. Polisakarida terdiri secara bergantian dari gula dan asam amino. Jadi intinya dinding sel dari bakteri memiliki kemampuan sehingga pada saat terjadi tekanan osmotik air masuk ke dalam sel yang cukup banyak, maka sel tidak akan pecah. Perbandingan dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif tergantung pada pengikatan peptidoglikan. Gram positif memiliki banyak lapisan peptidoglikan yang bertumpu pada membran sel oleh asam teikonik. Peptidoglikan terdapat pada gram positif. Ini adalah lapisan peptidoglikan. Ada 4 lapisan peptidoglikan di atas membran periplasmik. Di atas celah periplasmik yang berwarna biru adalah periplasmik. Di atasnya adalah peptidoglikan. Peptidoglikan ini diikat oleh asam teikoik. Asam teikoik. Banyak lapisannya di sini tadi pada gram positif. Ada di gambar 4 lapisan. Sedangkan pada bakteri gram negatif di sini ini adalah membran periplasmiknya. Membran periplasmiknya memiliki 1-2 lapis peptidoglikan. Karena sesudah membran periplasmik dan peptidoglikan terdapat membran luar. Jadi membrannya ada 2. Di sini membran plasma bagian dalam, ini adalah membran paling luar. Sedangkan pada gram positif tidak ada lagi membran luar. Tidak terdapat membran luar di atas peptidoglikan. Tapi peptidoglikannya lebih banyak lapisannya. Sedangkan pada gram negatif hanya 1-2 lapis peptidoglikan. Di sini tipis peptidoglikannya. Ruang periplasmik ini yang berwarna biru adalah antara membran sel dengan dinding sel. Jadi terdapat dinding sel pada gram negatif. Ruang periplasmik berisi enzim dan protein lain seperti kemoreseptor untuk mensensor lingkungannya. Dinding sel atau membran luar tidak terdapat pada gram positif. Pada gram negatif di lapisan luar peptidoglikan terdapat membran luar
yang ditembus oleh porins atau saluran protein. Saluran proteinnya ini protein, ini porin, saluran protein yang berwarna hijau. Jadi membran luarnya ditembus oleh porins dan permukaan luar ditutupi oleh lipopolisakarida. Kita lihat di sini yang berwarna pink, ini adalah lipopolisakarida. Gula yang terikat dengan membran lipid yang sering antigenik atau beracun, bersifat racun. Diulangi, pada gram positif terdapat membran plasma, kemudian ruang periplasmik, di atas ruang periplasmik terdapat lapisan tebal dari peptidoglikan. Sedangkan pada bakteri gram negatif terdapat membran plasma bagian dalam, ruang periplasmik. Pada ruang periplasmik terdapat lapisan tipis dari peptidoglikan. Kemudian di luarnya terdapat membran luar. Membran luar ditembus oleh porin. Porin adalah saluran protein yang di sini terlihat berwarna hijau. Kemudian di atasnya lagi ini ditutupi oleh lipopolisakarida. Itu perbandingan dinding sel gram positif dan negatif. Kita lihat di sini, ini lebih jelas. Ini membran dalam, ini adalah ruang intermembrannya. Kemudian terdapat peptidoglikan yang tipis. Membran luar dilapisi oleh lipopolisakarida. Di sini membran dalam, kemudian intermembran, pada intermembran space-nya terdapat beberapa lapis peptidoglikan, tapi tidak ada lagi lapisan sesudahnya. Dinding sel bakteri, perbandingannya, ini bagian dalam adalah membran dalam, intermembran, periplasmiknya, kemudian membran luar. Nah, perbedaannya pada gram negatif dan gram positif. Pada gram positif terdapat peptidoglikan yang tebal, tapi ini adalah paling luar, sedangkan pada gram negatif peptidoglikannya lebih tipis, di luarnya masih ada membran luar. Membran luar dilapisi oleh lapisan lipopolisakarida. Beberapa bakteri patogen dikelilingi oleh kapsul polisakarida yang tebal. Lapisan longgar seperti jeli atau lendir membantu mencegah sel-sel sistem kekebalan tubuh untuk mencapai bakteri ini. Ini bagian dari biofilm, perlindungan bakteri dari serangan kekebalan tubuh kita. Kemudian struktur membrannya ada pili, atau yang kalau satu disebut dengan pilus, rambut yang diproyeksikan dari semua permukaan. Mereka terdiri dari protein pilin. Ada beberapa jenis DNA yang ditransfer antar bakteri dengan konjugasi yang dimulai ketika pili seks pada sel donor menempel dan menarik sel sperma. Jadi untuk terjadinya konjugasi fungsi dari pili. Fimbriae, apabila tunggal disebut dengan fimbria, adalah pili yang digunakan untuk menempelkan bakteri untuk menargetkan sel-sel infeksi atau permukaan, di mana mereka membentuk biofilm untuk menempel. Flagella adalah rambut panjang yang digunakan untuk menggerakkan sel, terdiri dari protein flagellin. Pada dasar setiap flagella ada sebuah motor tertanam dalam membran sel dan dinding sel. Ternyata dalam gerakan berputar didorong oleh kekuatan proton, aliran proton yaitu H+, ion melintasi membran sel. Jadi dia bergerak dengan bantuan proton. Akhiran trichous digunakan untuk menggambarkan penempelan flagella. Bisa misalnya Loptorichous, beberapa flagella semua berkerumun di salah satu ujungnya.
Kemotaksis, alat gerak flagel, apabila berlawanan rotasi bergerak. Ciri lain dari bakteri adalah melakukan gerakan kemotaksis. Alat geraknya berupa flagel, arahnya berlawanan dengan rotasi, bergerak bakteri dalam satu garis lurus, searah jarum jam berotasi. Bakteri tumbang secara acak. Motor berkala membalikkan menyebabkan perubahan secara acak. Bakteri bergerak dalam berjalan acak. Kemotaksis, bakteri bergerak menuju sumber nutrisi dengan berenang sampai gradien kimia atau jauh dari racun. Ketika bergerak, gradiennya naik, bakteri jarang jatuh, tapi ketika bergerak di atasnya atau ke arah yang berlawanan, bakteri sering jatuh. Ini menghasilkan gerakan bersih dalam arah yang benar. Ciri lain memiliki endospora. Bila lingkungan tidak sesuai, beberapa jenis bakteri akan membentuk struktur bulat dalam sitoplasma yang ukurannya lebih kecil dari sel. Jika sel pecah, maka endospora akan dilepaskan. Jadi endosporanya terletak di dalam sel. Endospora berdinding tebal untuk melindungi DNA dan bahan inti lainnya. Endospora bersifat dorman, tidak aktif dan tidak melaksanakan fungsi hidup. Dapat bertahan pada suhu 80 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dan ada yang dorman sampai 50 tahun. Spora bakteri dapat dimatikan dengan tindalisasi, yaitu pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut, atau sterilisasi dengan pemanasan di atas 120 derajat Celcius selama 15 menit. Endospora di sini yang berwarna hijau, sedangkan yang berwarna merah itu adalah selnya. Jadi endospora terdapat di dalam sel. Beberapa bakteri membentuk spora sangat tangguh yang metabolik aktif dan dapat bertahan lama dalam kondisi yang sangat ekstrim. Diduga beberapa spora bakteri dapat tertanam dalam batu ambar atau garam endapan selama 25 juta tahun. Dapat dihidupkan kembali. Percobaan ini diragukan oleh banyak ilmuwan. Panspermia adalah gagasan bahwa kehidupan bisa dimulai di bumi karena spora bakteri yang melayang dari tata surya. Namun, ini masih harus diragukan. Spora juga bisa bertahan pada suhu yang sangat tinggi atau rendah dengan radiasi UV yang sangat tinggi untuk waktu yang sangat lama. Hal ini membuat mereka sulit untuk dimusnahkan seperti seperti bakteri antraks. Spora diproduksi hanya oleh beberapa genus seperti di Firmicutes. Spesies Bacillus anthracis termasuk Anthrax dan Cereus, endotoksin yang menyebabkan 5% dari keracunan makanan. Spesies Clostridium tetani termasuk tetanus dan febringens dan botulinum, keracunan makanan kaleng. Ini adalah spesies atau genus yang menghasilkan spora. Bacillus anthracis, Cereus, Clostridium tetani, febringens, dan botulinum. Clostridium febringens, Clostridium botulinum. Bacillus anthracis, Bacillus cereus. Endospora dari Bacillus dan Clostridium. Jadi yang punya endospora Bacillus dan Clostridium. Bahan genetiknya terdiri atas kromosom yang terdapat pada DNA sirkuler telanjang dalam sitoplasma. DNA yang begini disebut dengan nukleid. Kemudian ada plasmid. Plasmid adalah DNA sirkuler kecil di luar kromosom. Di luar ini. Plasmid di luar DNA. Berupa sirkuler, DNA sirkuler kecil. Tipe bakteri
Bentuknya bisa batang atau bacillus yang berwarna pink. Kemudian bulat atau kokus yang berwarna ungu. Dan yang berbentuk spiral yang berwarna biru. Bakteri dapat terdiri dari beberapa bentuk, sel tunggal atau dua sel disebut dengan diplo, untaian disebut dengan strepto, bisa diplococcus, bisa diplobacil, streptococcus, streptobacil. Kalau berkelompok disebut dengan staphylo. Ketika bakteri ditemukan dalam pengaturan kolonial, kita memberi nama mereka sesuai dengan susunan dan bentuknya. Bagian pertama mewakili pengaturan, bagian kedua mewakili bentuk. Dua berbentuk batang disebut dengan diplobacillus. Kalau selnya bulat berbentuk untaian disebut dengan streptococcus. DNA bakteri tidak terdapat dalam inti. Ingat, tidak ada organel terikat membran. DNA yang terlilit di daerah tersebut kita sebut dengan nukleid. DNA bakteri yang berbentuk putaran atau lingkaran kecil kita sebut dengan plasmid. Sel bakteri diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka bereaksi terhadap noda kimia yang dikembangkan oleh gram, tadi gram positif dan gram negatif. Gram positif yang mempertahankan warna ungu ketika diwarnai dengan kristal violet. Sel bakteri lain tidak memiliki dinding sel dan bereaksi secara berbeda terhadap warna gram. Bakteri ini dikenal dengan gram negatif, tidak mempertahankan warna ungu jika diwarnai dengan kristal violet. Mereka menentukan apa antibiotik yang dapat digunakan. Gram positif mempertahankan warna ungu apabila diwarnai dengan warna violet, sedangkan gram negatif tidak mempertahankan warna ungu. Tahap-tahapnya adalah fiksasi, kemudian diberi kristal violet, diberi iodin, kemudian dilakukan dekolorisasi, contrasting dengan safranin terakhir. Jadi urutannya kristal violet, iodin, dan safranin. Pada pewarnaan gram positif digunakan metilen violet atau gentian violet diikuti iodin sebagai mordan yang tetap memberi warna violet atau biru setelah dideskalerisasi dengan etil alkohol disebut berwarna gram positif, tetap mempertahankan warna violet setelah dibersihkan dengan etil alkohol. Bakteri gram positif memiliki gram tunggal yang disebut dengan peptidoglikan yang tebal. Bakteri gram positif adalah Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Clostridium, dan Bacillus. Seperti Staphylococcus aureus yang umumnya patogen pada manusia, mempunyai membran tunggal yang dikelilingi peptidoglikan yang tebal yang tertanam dalam asam tekoat. Bakteri gram positif tidak mengalami dekolorisasi karena tetap mengikat warna ungu kristal violet dan pada tahap akhir pengecatan tidak terwarnai oleh safranin. Warnanya masih tetap berwarna kristal violet. Bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol pada tahap akhir pengecatan terwarna menjadi merah atau safranin. Jadi di akhirnya setelah diberi safranin
Bakteri gram positif, dia masih tetap berwarna violet, tidak berubah oleh safranin. Sedangkan bakteri gram negatif, lapisannya berubah menjadi merah karena diberi safranin, jadi kristal violetnya hilang. Bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan tebal. Sudah kita bahas di awal tadi, peptidoglikannya berlapis-lapis tapi tidak punya membran luar. Setelah pewarna dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol sehingga dindingnya tetap berwarna biru. Sedangkan bakteri gram positif mungkin akan terlihat merah jika waktu dekolorisasinya terlalu lama. Kalau normal maka warnanya tetap berwarna biru. Sedangkan bakteri gram negatif akhirnya dia akan berwarna merah. Ini dinding dari gram positif tadi, membran dalam, kemudian di sini adalah lapisan peptidoglikan yang tebal tertanam oleh teikoid, asam teikoid. Tebal, lapisan paling luarnya adalah peptidoglikan. Kemudian ini struktur peptidoglikannya. Sedangkan bakteri gram negatif, dia akan melepaskan warna violetnya sehingga warnanya berubah menjadi merah netral ketika diberi safranin. Tapi ketika usia bakterinya muda dapat saja memberikan hasil yang meragukan. Bakteri gram negatif tidak mempertahankan warna kristal violet sehingga berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Lapisan peptidoglikannya tipis, tapi membrannya ganda. Membran plasma diselimuti oleh membran luar yang permeabel. Dinding sel tebal berupa peptidoglikan terletak di antara membran luar dan membran dalam. Banyak spesies bakteri negatif bersifat patogen, umumnya terkait dengan lapisan lipopolisakarida. Ini lapisan paling luar di atas membran luar. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar lipopolisakarida yang kemungkinan tercuci oleh alkohol sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Bakteri gram negatif tampak ungu bila waktu dekolorisasinya terlalu pendek, berarti gagal percobaannya. Genus ini antara Enterobacteriaceae, Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Enterocolica. Ini adalah gambar bakteri gram negatif di mana terdapat 2 lapisan dinding sel, membran dalam, ini membran luar, ini intermembran periplasma. Di sini terdapat peptidoglikan yang tipis dan membran luar dilapisi lagi oleh lipopolisakarida. Ini jika digambarkan membran dalam, kemudian peptidoglikan, membran luar, dan di sini terdapat lipopolisakarida paling luar. Bakteri dapat memperoleh atau melakukan motilitas dalam 3 cara, menggunakan flagel, filamen aksial, bakteri bergerak seluler seperti pembuka botol, dan lendir. Pengelompokan bakteri berdasarkan alat gerak, nutrisi, dan kebutuhan oksigen. Berdasarkan alat gerak monotrik, atrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Berdasarkan nutrisi autotrof, heterotrof. Berdasarkan kebutuhan oksigen aerob dan anaerob. Perbedaan antara arche dengan bakteria, selubung nukleusnya sama-sama tidak ada, organel terbungkus membran tidak ada, peptidoglikan di dinding sel pada arche tidak ada, pada eubakteria ada. Lipid beberapa hidrokarbon bercabang, hidrokarbon tidak bercabang.
RNA polimerase beberapa jenis, satu jenis amino untuk permulaan sintesis protein adalah metionin pada arah reproduksi bakteri. Bagaimana sel-sel bakteri bereproduksi? Sel bakteri bereproduksi menggunakan pembelahan binar. Setiap sel anak identik dengan sel induk. Jadi dari satu sel dibagi menjadi dua sel anak yang sama. Reproduksi umumnya secara vegetatif, yaitu dengan membelah atau binary fusion, sehingga dikelompokkan pada tumbuhan belah atau schizophyta. Reproduksi bakteri lainnya adalah melalui proses transformasi, pemindahan gen bakteri ke bakteri yang lainnya. Ini sebagai donor, ini sebagai penerima, sehingga terbentuk rekombinan atau jenis bakteri yang baru. Transduksi, pemindahan gen bakteri lain melalui virus. Ini bakterinya, ini virus. Pada saat virus bereplikasi, dia masuk melalui bakteri, masuk ke dalam sel bakteri, sehingga DNA yang dibawa virus masuk ke dalam DNA bakteri. Ini kita kenal dengan istilah transduksi. Kemudian konjugasi adalah pemindahan materi gen secara langsung antara dua sel melalui jembatan sitoplasma. Kita lihat di sini, ini satu. Kemudian gen dari DNA-nya ini pindah melalui jembatan sitoplasma, sehingga kemudian dibentuk dua sel bakteri dengan perpaduan pemindahan gennya. Pembelahan binar, pembelahan secara langsung tanpa melalui fase-fase pembelahan. Ini adalah pembelahan binar. Konjugasi pada E. coli, bakteri E. coli terbentuk di sini. Ini sebagai donor, ini penerimanya. Ini bakteri kromosomnya. Kromosom bakteri ini akan berpindah. Terbentuk strainnya. Nah, ini adalah dua jenis bakteri. Proses yang dilakukan E. coli ini kita kenal dengan konjugasi. Konjugasi, transformasi, transduksi sudah jelaskan tadi. Bakteriofag, bakteri yang menyerang virus. Transduksi, peranan bakteri dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan sebagai pengurai atau saprofor, ada yang sebagai penghasil antibiotik, penghasil bahan pangan, pengikat nitrogen bebas, merugikan bersifat patogen atau parasit pada organisme lain. Ini adalah bakteri yang bermanfaat. Kita rubah warnanya. Acetobacter psillinum pembentuk nata de coco, Lactobacillus casei pembentuk yogurt, Acetobacter aceti cuka asam asetat, Clostridium acetobutylinum aseton, Streptomyces antibiotik, Rhizobium pupuk biologis, Bacillus licheniformis enzim protease, Zimomonas mobilis pembentuk alkohol, Pseudomonas denitrifikan vitamin 12, Corynebacterium glutamisum pembentuk glutamat. Manfaat bakteri dalam pertanian.
dia bersimbiosis pada bintil tanaman leguminosae adalah bakteri Rhizobium. Kemudian dalam medis, Bacillus contrytinus antibiotik contristin, Bacillus polymyxia antibiotik polymyxin. Ini beberapa jenis bakteri yang menimbulkan penyakit. Streptomycus pneumonia radang paru-paru, Salmonella typhi tifus, Vibrio cholera kolera, Shigella dysentery, Mycobacterium tuberculosis TBC, Mycobacterium lepra, Treponema pallidum sifilis, Chlamydia trachomatis trachoma. Bakteri patogen Vibrio cholera, Treponema pallidum sifilis, Salmonella typhosa typhus, Pasteurella pestis pes atau sampar, Neisseria gonorrhoea kencing nanah, Mycobacterium tuberculosis TBC, Bordetella pertussis batuk rejan, Clostridium tetani tetanus, Salmonella polurum berak kapur pada ayam, Xanthomonas citri kanker pada pohon jeruk, Shigella dysentery, Diplococcus pneumonia radang selaput paru-paru. Bentuknya Coccus, Streptococcus, untayan panjang, Diplococcus, dua-dua seperti buah anggus, Staphylococcus. Ini Bacillus, Vibrio. Kebanyakan prokariota memiliki salah satu dari 3 bentuk dasar, Bacillus, Coccus, dan spiral. Macam dan bentuk bakteri. Clostridium tetani, tetanus, kejang otot, Diplococcus pneumonia, radang paru-paru, Mycobacterium tuberculosis TBC, Mycobacterium lepra. Neisseria gonorrhoea kencing nanah, Pasteurella pestis sampar pes, Salmonella typhosa typhus, Shigella dysentery. Berikutnya Treponema pallidum sifilis, Vibrio cholera. Bentuk alat geraknya monotrik, satu di satu sisi, lopotrik banyak di dua sisi, ampiatrik satu di kedua sisi, dan peritrik di semua permukaan. Peranan, ada yang jahat, ada yang baik. Fermentasi limbah pada pengolahan limbah. Lactobacillus acidophilus ditemukan bermanfaat dalam mulut. Usus yogurt digunakan untuk fermentasi yogurt. Sel bakteri dapat mudah dimanipulasi untuk menghasilkan berbagai produk seperti insulin, dibentuk oleh bantuan bakteri. Bakteri yang digunakan pada makanan, coklat, sosis, adas, acar, kecap, buah zaitun, dan produk susu seperti keju dan yogurt. Vitamin B12 disintesis secara eksklusif oleh bakteri melalui proses fermentasi. Untuk sintesis sel darah merah diperlukan vitamin B12, pemeliharaan saraf, dan pertumbuhan perkembangan anak. Bakteri Bacillus anthracis terpapar menimbulkan penyakit pada sapi, domba, dan kambing. Penyakit antrak. Streptococcus, radang tenggorokan, E. coli, dan Salmonella biasanya ditemukan pada daging dan telur. Antrak. E. coli, Streptococcus.
mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Bakteri. Pada klasifikasi sistem 5 kingdom, bakteri dimasukkan ke dalam kelompok Monera. Akan tetapi, karena terdapat bakteri yang mempunyai ciri yang berbeda, para ilmuwan memikirkan penggolongan lebih tinggi dari kingdom, yaitu super kingdom. Dengan demikian, makhluk hidup dibagi atas 3 super kingdom, yaitu archaea, bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim, bakteri prokariot yang umumnya ditemukan yaitu eubakteria dan cyanobacteria, dan eukariot yang meliputi protista, fungi, plante, dan animalia. Ciri-ciri dari archaea. Dinding sel archaea tidak memiliki peptidoglikan seperti yang dimiliki oleh eubakteri. Intinya tidak memiliki membran inti, prokariot, sama dengan bakteri. Archaea umumnya hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya air yang sangat panas, air dengan kadar garam tinggi, air dengan pH sangat rendah di usus rayap, dan hewan pemakan rumput. Enzim RA polimerase archaea bakteri menyerupai enzim pada organisme eukariot. Merupakan organisme autotrof, archaea bakteri mendapatkan energi dari hasil oksidasi zat kimia seperti NH3CH4 dan H2S. Klasifikasi bakteri berdasarkan tempat hidup. Archaea bakteri dibedakan menjadi 3. Bakteri metanogen, hidup pada kondisi anaerob tanpa oksigen, energi diperoleh dari reaksi H2 dan CO2 yang menghasilkan metan, ditemukan di rawa-rawa, pabrik penanganan limbah, usus hewan pemakan rumput. Contohnya Methanobacterium, Methanosarcina, Methanococcus, dan Methanospirillum. Bakteri termoasidofilik atau termofilik, hidup di air yang sangat panas, lebih dari 11.000 derajat, atau di air yang pH-nya sangat rendah, yaitu kurang dari 2. Dapat ditemukan di Taman Nasional Yellowstone, California, contohnya Thermus aquatius dan Sulfalobus. Bakteri holofilik hidup di air dengan kadar garam dengan konsentrasi lebih dari 15-30%. 9 kali yang hidup di air laut. Halofilik merupakan penghuni habitat laut mati. Contoh Halobacterium. Jadi, ada 3 super kingdom archaea bakteri, bakteri yang hidup di tempat ekstrim, bakteri dan cyanobacteria, kemudian protista, fungi, plante, dan animalia. Archaea, dinding sel archaea tidak memiliki peptidoglikan, intinya prokariot, hidup di lingkungan ekstrim. Enzim RNA polimerase archaea menyerupai eukariot, autotrof, energi oksidasi berasal dari oksidasi zat kimia seperti NH3, CH4, dan H2S. Perbedaan archaea dengan eubakteria, komposisi membran plasma dinding sel archaea tidak memiliki peptidoglikan, tapi memiliki pseudomuren, polisakarida, protein, dan glikoprotein, sedangkan eubakteria memiliki peptidoglikan. Archaea tidak memiliki fosfolipid, terdiri atas monolayer diglycerol tetraether. Kemudian, archaea, enzim RNA polimerasenya menyerupai eukariot, autotrof, metanogen, anaerob, dan menghasilkan metan, termoasidofilik atau termofilik, air panas, pH sangat rendah, menggunakan belerang dan besi untuk respirasi. Halofilik, kadar garam dengan konsentrasi 15-30%, 9 kali dari air laut. Perbedaan archaea dan eubakteria. Kingdom Monera secara umum, asal kata moneres tunggal, mengacu pada sel prokaryotik belum mempunyai membran inti sehingga bahan inti tersebar dalam sitoplasma. Materi kinetik berhubungan langsung dengan sitoplasma bersel tunggal. Tidak punya organel ikatan seperti kloroplas dan mitokondria.
Ribosom lebih kecil dari makhluk hidup. Dinding sel mengandung asam muremik dan selulosa, umumnya uniseluler, beberapa membentuk filamen atau klaster. Schizopita, cyanopita, dan bakteri. Orang pertama yang membuat gerak biakan murni untuk mengetahui sifat bakteri adalah Robert Koch. Ciri bakteri: organisme bersel tunggal, tidak punya klorofil, kosmopolit atau hidup di mana-mana, ukuran 1-5 mikron, memiliki endospora. Bila lingkungan tidak menguntungkan, membentuk struktur bulat dalam sitoplasma yang ukurannya lebih kecil dari sel. Reproduksinya dengan pembelahan biner. Transformasi, transduksi, konjugasi. Fungsi bagian tubuh, ada kapsul dan lapisan lendir. Tidak semua bakteri punya kapsul. Metabolit sekunder atau polisakarida membentuk kapsul. Fungsi perlindungan dari serangan imun dari lingkungan ekstrim dan untuk melekat pada inang. Dinding sel, peptidoglikan, mencegah membengkak akibat tekanan osmosis. Bakteri gram positif dan negatif memiliki muren atau musamuremik, rantai polisakarida yang berikatan dengan peptida. Sitoplasma, terdapat cairan sel yang mengandung komponen sel antara lain materi genetik. Inti selnya disebut dengan nukleid karena tidak punya dinding, hanya terdiri atas materi DNA, materi genetik, DNA, kromosom. DNA-nya berupa DNA sirkuler yang kita sebut dengan plasmid di luar materi genetik. Segmen DNA sirkuler, segmen-segmen terpisah yang melingkar. Ribosom tersebar dalam sitoplasma. Flagellum, tidak semua bakteri punya flagel. Filus adalah berkembang dari dinding sel bakteri gram negatif. Fimbria, pelekat pada bakteri, membentuk lapisan tipis pada medium cair. Filus kemudian memiliki mesosom untuk respirasi sel dan ribosom. Berdasarkan bentuk, Bacillus batang, Streptobacillus batang bergandeng membentuk rantai, contoh Azotobacter Bacillus anthracus. Diplobacillus batang bergandeng tunggal, Monobacillus batang tunggal. Kokus berbentuk bola. Kokus sama dengan bola atau spherical, dibedakan monokokus bola tunggal, Diplococcus bola berkoloni dua-dua, Streptococcus bola bergandeng panjang membentuk rantai, Staphylococcus bola berkoloni untaian seperti anggur, Sarcina berkoloni bola seperti kubus. Spiral, misalnya Spirochaeta, bergerak dan fleksibel. Koma, Vibrion, Fibrocolera, bentuk tidak umum atipikal seperti benang panjang, filamen, bintang, star shape, persegi, square shape, dan bentuk kompleks dari sel pipih seperti Simontiella. Berdasarkan alat gerak, monotrik, satu flagel pada salah satu kutub. Lopotrik, lebih dari satu flagel pada salah satu kutub. Ampitrik, satu flagel pada kedua kutub. Kopotrik, banyak flagel pada masing-masing kutub. Peritrik, beberapa flagel pada sisi tubuh. Atrik, tidak ada flagel. Ada buku yang menggabungkan ampitrik dengan kopotrik, keduanya disebut dengan ampitrik. Kurva pertumbuhan, fase adaptasi atau lag phase, belum memulai pembelahan. Fase pertumbuhan, log phase, sel membelah. Fase konstan, stationary phase, jumlah sel membelah menurun dan jumlah sel yang mati meningkat. Jumlah relatif konstan. Jadi dimulai dengan belum membelah, kurvanya belum naik, kemudian membelah, kurvanya naik, kemudian mulai menurun karena banyak sel mati, kemudian fase kematian karena nutrisi telah habis, sehingga berbentuk kurva yang naik kemudian turun. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, suhu, mempengaruhi kerja enzim,
Derajat keasaman pH mempengaruhi kerja enzim, tekanan osmotik mempengaruhi permeabilitas membran sehingga mempengaruhi nutrisi, transportasi nutrisi, aktivitas air sebagai pelarut, dan oksigen. Bakteri yang merugikan: Mycobacterium tuberculosis TBC, Mycobacterium bovis TBC, Mycobacterium lepra atau kusta, Salmonella typhosa atau Rickettsia typhus, Salmonella paratyphus, Salmonella dysentery atau Shigella dysentery, Diplococcus pneumonia atau Streptococcus pneumonia, Treponema pallidum syphilis, Corynebacterium diphtheria, Clostridium tetani tetanus, Neisseria gonorrhoa raja singa atau kencing nanah, Pasteurella pestis pes atau sampar, Vibrio cholera, Bordetella pertussis batu erjan atau kinkus, Chlamydia trachomatis legionellosis, Clostridium perfringens gas gangren atau kerusakan jaringan yang interinfeksi, Legionella pneumophila sick building syndrome menyerang pekerja pada gedung-gedung yang tinggi yang disebarkan melalui AC. Parasit pada tumbuhan dan ternak, Xanthomonas citri, kanker pada jeruk, Pseudomonas tabaci, asam amino pada buah-buahan, Bacillus anthracis, antrak, Aeromonas hydrophila, patogen pada ikan. Kerusakan pada bahan-bahan seperti Clostridium botulinum pada makanan kaleng, Alkalogenes viscolactis, susu segar, Thiobacillus, korosi pada pipa besi dalam tanah. Kemudian penghasil antibiotik, Streptomyces griseus, streptomycin, Streptomyces aeromycin, Streptomyces venezuela, chloromycin, Bacillus polymyxin, Bacillus subtilis, subtilin. Bakteri industri, Acetobacter aceti, asam cuka, Acetobacter psilinum, nata de coco, Clostridium botyricum, asam butirat, Clostridium acetobutylicum, aseton atau butanol, Propionibacterium aceus, asam propionat, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Lactobacillus vulgaris, atau Streptococcus thermophilus untuk IAHER, Bacillus amyloliquenfacien, enzim amilase, Bacillus ligeniformis, enzim protease, Pseudomonas denitrifikan, vitamin 12, Zimonas mobilis, alkohol, Corynebacterium glutamicum, glutamat, Brevibacterium flavus, lisin, Rhizobium, pupuk biologis yang memfiksasi N2. Fiksasi N2 diikat oleh Rhizobium acetobacter atau Clostridium pasterianum. Nitrifikasi NS atau NC membentuk nitrit HNO2 dan NB membentuk nitrat HNO3 dengan mengoksidasi nitrit. Nitrococcus, Nitromonas, Nitrobacter. Bakteri ini aerob perlu O2. Escherichia coli pada usus manusia membentuk vitamin K, mengurai sampah organik, membentuk biogas CH4. Bakteri pengikat nitrogen yang hidup bebas adalah Azotobacter crococcum, Clostridium pasterianum, Rhizobium rubrum, sedangkan Rhizobium lemiginosorum bersimbiosis pada bintil akar tanaman polong-polongan atau leguminosae. Morfologi bakteri berbentuk bulat, basil ada yang tunggal, bola, kokus, monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, dan tetracoccus, spiral, vibrio, dan spirocheta. Kemudian alat geraknya monotrik, lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Dinding sel, perbedaan gram positif dan gram negatif, mesosom, plasmid, proses reproduksinya, yang pertama adalah
Vegetatif, pembelahan biner, langsung membelah jadi 2.